Selamat datang di Desa Ciraos, sebuah desa yang sederhana namun penuh kehidupan. Disinilah alam dan manusia menyatu dalam harmoni. Hamparan perkebunan menghijau setiap musim, menjadi sumber penghidupan utama para petani yang setia merawat tanahnya. Tak hanya perkebunan, air juga menjadi anugerah berharga bagi warga Ciraos. Dari kolam-kolam yang tenang, lahirlah ribuan ikan hasil budidaya yang dirawat dengan penuh kesabaran dan kearifan lokal. Kehidupan di desa Ciraos mengajarkan kita arti kerja keras, kebersamaan, dan ketulusan dalam menjaga warisan alam. Inilah potret sederhana namun berharga dari kehidupan desa Ciraos, tempat di mana harapan tumbuh dan masa depan dibangun dari tanah dan air. Dan pagi ini sejuk banget Pak, ini semangat banget pagi ini mau ke kebun. Iya nih Pak, semangat bener ya. Mumpung masih pagi nih, kita mau lihat kebun, lihat sawah, lihat kolam. Semoga ikan saya sehat-sehat semua Pak. Pak. Pagi-pagi kata Nakur, mau kemana Pak? Kok katanya semangat juga? Hei Pak, memang semangat sekali nih Pak, pagi-pagi ini. Kami mau melihat kolam, lihat kebun. Bapak sendiri mau kemana Pak? Rapi banget tuh motornya. Wes. Oh, Bapak biasa mau ke kantor, ke kelurahan, ada yang perlu diurus. Urusan dinas ya Pak? Ya. Iya Pak, ya Ada Pak. Di Pak ya? Oh ya, ayo. Mari Pak, mari Pak, mari Pak. Banget. Asli keren Pak RT ya. Iya. Saya mau lanjut ke kolam ini Pak, udah jadwal yang ngasih makan. Oh iya Pak, iya Pak. Semoga ikannya sehat ya Oh, Pak. amin amin yuk. Mari Pak, mari Pak. Iya, Pak. Ikanku dikubur. Bukan banyak ini nanti. Yuk sehat, makan-makan. Kalian nanti mau saya jadikan cuan-cuan. Ih, mantap. Ini caranya paling banyak ini nanti. Kok dilihat-lihat kualitas sayurannya makin menurun ya? Nggak seperti biasanya. Apa kurang dari pupuk atau bagaimana ini? Yuk, sayur segar. Oh iya Mbak, ini sayurannya. Ada sayur apa aja Mbak? Ini banyak loh Mbak sayurannya. Ini ada kangkung. Kok sayurannya jelek banget nggak kayak biasanya ya? Oh, aduh, ini sayuran kayak biasanya loh Bu. Udah seger-seger ini. Ah, ya udah aku mau ini aja deh satu. Oh iya. Oh ya makasih ya Mbak. Ayo Mbak, makasih ya Mbak. Aduh, sayuran tuh kurang seger kenapa ya? Nanti aku coba tanya sama suamiku. Sayur. Pak Bima, Ya. kok kelihatan murung gitu toh Pak? Kenapa? Iya ini Pak, sayuran di lahan. Mungkin banget gak subur. Kenapa itu Pak? Entah, saya juga bingung nih. Sudah saya siram, saya beri pupuk, tapi hasilnya begitu. Mungkin tanahnya mungkin Pak, atau bagaimana? Ya mungkin Pak, cuman sekarang harga pupuk mahal. Iya, Saya ya. perlu cari solusi lain. Udah mari Pak, lanjut jalan Pak. Iya Pak, semangat ya Pak Bima. Oke ya Pak, makasih. Ikan saya malah ini subur makmur ini Pak, bisa panen besar ini. Luar biasa Pak, semangat Iya, ya Pak. Pak. Sudah pulang toh Pak? Iya nih Bu, pekerjaan di ladang sudah selesai.
makanya pulang cepet. Oh, yaudah masuk dulu Pak. Ini Pak, diminum dulu. Ya Bu, makasih Bu. Pak, tadi kan Ibu jualan di desa. Terus warga banyak yang komplain. Sayuran kita katanya udah layu terus nggak segar. Iya Bu, Bapak juga lagi kebingungan ini. Hasil panen sayur kita nggak seperti biasanya. Apa perlu Bapak beri pupuk lagi? Cuman harga pupuk sekarang lagi mahal Bu. Bapak lagi mikir solusinya bagaimana sekarang. Ya udah Pak, dipikirin besok lagi. Sekarang Bapak mandi, terus istirahat, makan. Oke lah, iya Bu. Aduh, harus cepet-cepet nyari topik pengabdian nih. Apa ya yang menarik? Permisi Pak, selamat sore. Ya, sama sore Len. Silahkan duduk Len. Makasih. Bagaimana ini Len? Jadi begini Pak, saya ingin mengajukan judul tentang pengabdian saya di desa. Ini kamu mau nyari judul tentang apa ini? Jadi ini Pak, sebelumnya di sini saya ingin mengangkat judul tentang bagaimana pemanfaatan air limbah budidaya sebagai pupuk alami pada tanaman Pak. Wih, judul yang menarik ini untuk diterapkan di desa, apalagi desa-desa yang belum ada pemanfaatan limbah tersebut. Nah, sebelumnya udah nyari-nyari belum ini untuk desanya untuk di pengabdian? Sebelumnya saya sudah mencari informasi terkait desa-desa yang akan saya kunjungi Pak. Jadi desa yang akan saya kunjungi yaitu Desa Ciraos, di mana sektor pertanian dan perikanannya sudah cukup berkembang, namun belum ada pengelolaan limbah air budidaya. Oke sih, untuk judulnya kemungkinan judul kamu bakal saya ACC. Baik Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Iya, hati-hati ya. Ya Pak. Bagaimana Pak Bima kondisi sayuran di kebun kemarin yang penyakitan? Apakah ada solusinya? Belum Pak, belum ada. Ini dari kemarin sayuran saya belum ada perkembangan. Pusing Pak. Aduh. Ya, semoga segera menemukan solusi yang terbaik ya Pak Bima. Ya Pak. Oh iya, untuk kolam Pak Adit sendiri bagaimana? Oh, untuk kolam saya alhamdulillah Pak. 3 ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Ikan tumbuh besar, makannya lahap. Tapi ada sedikit kendala yang bikin saya pusing juga ini Pak. Nanti ikan ini airnya nimbulin bau gak sedap Pak. Bingung mau buangnya. Loh, biasanya kan emang dibuang begitu aja Pak untuk airnya sendiri. Iya Pak, biasanya gitu. Tapi ini siklus ini ngeluarin aroma gak sedap gitu Pak, bau busuk. Kalau saya buang gitu aja, waduh, habis saya dimarahin warga sini Pak. Iya bener ya. Iya Pak. Sini. Permisi Pak. Oh iya. Mohon maaf memotong pembicaraannya. Perkenalkan nama saya Leni. Ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Pak, saya seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas pengabdian di desa ini. Oh iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya ingin bertanya di desa ini ada nggak ya Pak yang punya kolam budidaya ikan? Wah, kebetulan sekali Mbak. Saya seorang pembudidaya. Kebetulan ada kolam ikan juga. Jika Bapak berkenan, bolehkah saya ikut melihat kolam Bapak? Boleh Mbak, tentu saja. Mari saya antar. Coba mari. Kalau boleh tahu, ikan yang Bapak budidaya kan ikan apa saja ya Pak? Untuk saat ini, untuk ikannya banyak Mbak yang saya budidayakan jenisnya. Tapi saya lebih fokus ke ikan nila. Lalu ada nggak sih Pak kendala yang Bapak temui selama berbudidaya? Untuk saat ini aman-aman saja sih Mbak, ikan di kolam. Tapi pada siklus ini ada sedikit yang bikin saya pusing Mbak, yaitu tentang airnya mengeluarkan bau. Terus bingung juga airnya mau dikemanakan, karena kalau saya buang gitu aja takut dimarah warga sekitar. Wah, begitu ya Pak? Iya Mbak. Mari, ayo Mbak, lanjut. Ini Mbak saya antar. Jadi ini lokasi kolam saya Mbak.
Jadi ini Mbak malam saya. Kalau boleh tahu nanti topik pengabdian Mbaknya ini tentang ikan ini bagaimana ya Mbak? Jadi tujuan saya di sini Pak untuk memberikan pemahaman kepada para pembudidaya untuk mengelola limbah hasil budidaya menjadi pupuk alami yang bisa membantu sektor pertanian. Wah, bagus sekali tuh Mbak topiknya Mbak. Kebetulan di sini kan rata-rata ini tentang budidaya dan tentang pertanian. Dan kebetulan teman saya Pak Bima tadi itu sedang mencari solusi Mbak, karena lahan sayurannya akhir-akhir ini produktivitasnya menurun. Jadi nanti hasil dari pengabdian Mbaknya ini bisa kita langsung aplikasikan untuk kita lihat hasilnya Mbak. Nanti biar saya yang ngomong langsung dengan Pak Bima. Wah, terima kasih banyak Pak. Memang outputnya harus diterapkan langsung untuk melihat hasilnya. Terus nanti cara progresnya atau pengelolaan air ini bagaimana ya Mbak untuk bisa airnya jadi pupuk organik itu? Jadi nanti airnya kita tampung terlebih dahulu Pak, kita endapkan supaya kotoran dan zat-zat berbahaya seperti timbal dan amoniak dapat terpisah. Oh, jadi begitu Mbak. Oke. Bisa kita mulai sekarang Pak? Oh, silakan Mbak, boleh. Jadi begini Pak, air yang kita tampung ini bakal kita endapkan selama 2-3 hari sampai benar-benar air dan kotorannya terpisah. Setelah itu air bersihnya kita campurkan dengan kapur pertanian. Setelah sudah tercampur, maka air tersebut bisa kita aplikasikan langsung ke lahan pertanian. Oh, baik. Jadi air ini yang sudah Mbak ambil nanti kita endapkan dulu berarti ya Mbak ya? Iya Pak. Baik. Siap. Pak Bima. Pak Dit. Tumben ini main ke kebun saya. Iya Pak, jadi gini, di sini saya menghantarkan Mbak Leni ini selaku mahasiswa pengabdian di Desa Ciraos, yang dimana Mbak Leni ini topik pengabdiannya tentang pemanfaatan air limbah ikan budidaya Pak. Jadi air limbah ikan yang di kolam saya itu dimanfaatkan oleh Mbak Leni untuk nantinya jadi pupuk alami bagi tanaman Pak. Nah, jika berkenan Mbak Leni ini mau mengaplikasikannya di lahan Bapak. Wah, tentu aja boleh. Sempat tahu ini solusi dari permasalahan saya. Untuk pengaplikasiannya bagaimana Mbak? Jadi maaf sebelumnya Pak, untuk pengaplikasiannya pupuk ini boleh langsung kita siramkan kepada tanaman-tanaman sebagai tambahan nutrisi Pak. Wah, boleh dicoba. Silakan. Oke, Pak. Nah, ini udah saya aplikasikan ke tanamannya Pak. Jadi mungkin kita bisa menunggu untuk beberapa hari bagaimana perkembangannya dari tanaman ini. Dan mungkin Bapak bisa sampaikan ke saya bagaimana hasilnya ke depannya. Oke, siap. Makasih Mbak Leni. Iya Pak Bima, makasih ya Pak Bima. Oke, makasih Pak Dit. Merepotkan ini Pak. Iya Pak. Makasih sudah mampir. Semoga tanah ini bisa jadi solusi Pak. Selanjutnya Amin, tanamannya lah Pak, mudah-mudahan. subur makmur. Oke, terima kasih. Iya Pak, kami pamit ya Pak. Oke, Mari, Pak. hati-hati ya. Yuk. Ini bukan hanya soal limbah, tapi ini tentang alam. Ini bukan soal penerapan, tapi ini tentang ilmu. Ini bukan soal tanaman, tapi ini soal ketahanan pangan. Ini bukan hanya soal tugas, tapi ini tanggung jawab. Ingat, mempelajari, menerapkan, mengamalkan.